case you missed it. Keberhasilan serial drama Gadis Kretek menembus pasar internasional diprediksi banyak pihak menggairahkan industri layanan streaming film di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah platform OTT atau over the top atau media streaming, para pembuat film kini berlomba memproduksi karya-karya yang kental konten lokalnya untuk menembus pasar internasional. Mungkinkah drama Indonesia atau iDrama bersaing dengan drama Korea atau K-drama yang banyak digandrungi di berbagai penjuru dunia? Berikut reporter VOA Arif Budiman mencoba mencari jawabnya melalui perbincangan dengan aktris Dian Sastrowardoyo, Kepala Relasi Publik Netflix Indonesia Putri Silalahi, dan pengamat film Dwi Nugroho dari montasefilm.com. Kalau kita mau mulai dianggap serius, seperti bagaimana mereka menganggap serius pasar Korea Selatan dengan China, karena mereka sudah melihat besaran pasarnya. Pasar China dan juga Korea Selatan itu udah significantly menjadi the next best thing. Nah, jika antara kuantitas dan kualitas itu meningkat dan mampu untuk merebut pasar atau industri dalam negeri maupun internasional, nah, pada titik itulah mampu menyaingi serial-serial dari luar negeri. Jadi memang satu production quality sama elevated storytelling. Kalau di Netflix kita bilangnya high production quality and elevated storytelling, itu sudah harus menjadi DNA dari konten-konten originalnya Netflix. Mimpi saya adalah menciptakan kretek terbaik. Rahasia dari tiap kretek adalah sausnya. Dian Sastrowardoyo, aktris yang membintangi Gadis Kretek, tidak menepis kemungkinan itu mengingat jumlah penduduk Indonesia hampir 6 kali populasi Korea Selatan dan hadirnya 11 layanan OTT di Indonesia. Saya percaya bahwa ini bisa menjadi start sih. Tapi kalau misalnya kita mau memperbandingkan besaran industri perfilman Indonesia dengan besaran industri perfilman di Korea Selatan, dari sekian banyak penduduk Indonesia yang 275 juta orang itu, ternyata yang nonton film yang dihitung sebagai penonton film Indonesia itu mungkin less than 2% dari penduduk. Sementara presentasi yang ada dari rasio dari jumlah penduduk Korea Selatan dengan yang bisa dihitung sebagai penonton film Korea Selatan, appetite mereka tuh jauh lebih besar. Jadi mungkin rasionya itu jauh lebih besar lah. Yang pasti tidak 2%, itu pasti udah 2 digit. Singkat kata, Dian mengatakan Indonesia memiliki potensi. Namun katanya, untuk merealisasikannya masih perlu waktu. Para pembuat film dan pihak-pihak terkait harus terlebih dahulu meningkatkan gairah menonton film di Indonesia. Budaya menonton film, budaya subscribe OTT maupun pergi ke sinema itu tuh sudah menjadi darah daging gitu loh untuk orang-orang di Korea Selatan. Sama halnya dengan budaya menonton sinema dari orang-orang di India atau orang-orang di Thailand gitu loh. Sayangnya orang Indonesia yang penduduknya segini banyak dengan bonus demografi itu nggak langsung translate tuh a big sales. Dian berasumsi bila saja jumlah mereka yang bisa dikategorikan sebagai penonton meningkat secara signifikan, Indonesia akan menjadi pasar film yang unggul. Pasar film yang unggul pada gilirannya kelak bisa menggairahkan industri film tanah air dan membuka kesempatan kolaborasi dengan pemain-pemain besar industri film internasional. Walhasil katanya, film-film Indonesia dengan mudah bisa menembus pasar internasional dan bahkan bersaing dengan film-film Korea Selatan yang lebih dikenal dengan sebutan K-drama. Kalau kita mau mulai dianggap serius, seperti bagaimana mereka menganggap serius pasar Korea Selatan dengan China, karena mereka sudah melihat besaran pasarnya. Pasar China dan juga Korea Selatan itu udah significantly menjadi the next best thing gitu loh, compared to the Hollywood market. And when they want to expand to the Asian market, mereka akan mengconsider dua itu. Putri Silalahi, Kepala Humas Netflix Indonesia, sepakat dengan pernyataan Dian. Ia juga optimistis bahwa keberhasilan Gadis Kretek, produksi original Netflix yang merupakan hasil kerjasama dengan rumah produksi Pace Entertainment, menggairahkan industri film streaming. Setelah Gadis Kretek, platform OTT itu sendiri berencana memproduksi karya-karya yang lebih spektakuler. Karena dengan lebih banyak karya seperti Gadis Kretek, ya berarti semakin lebih banyak lagi orang yang bisa mengenal kultur dan tradisi Indonesia gitu.
Menurut Dwi Nugroho, dosen film Institut Seni Yogyakarta dan kritikus film montasefilm.com, menonton layanan streaming memang belum membudaya di Indonesia, mengingat sejauh ini hanya diakses sejumlah kecil masyarakat Indonesia. Layanan streaming menurutnya memerlukan konektivitas internet yang cepat dan stabil, sementara konektivitas seperti itu sejauh ini hanya tersedia di kota-kota besar. Belum lagi biaya berlangganan layanan OTT yang relatif mahal, yang umumnya tidak terjangkau oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kalau Netflix itu biaya langganannya sekitar bermacam-macam ya sebetulnya ya. Paling murah itu 65, paling murah itu 1 bulan. Itu dengan ada beberapa paket yang lebih besar, 150 atau berapa. 65 yang dimaksud Dwi adalah Rp65.000 per bulan. Putri Silalahi dari Netflix membenarkan upaya platform OTT untuk meningkatkan jumlah pelanggan di Indonesia kerap terhalang oleh ketersediaan konektivitas internet yang cepat dan stabil. Jadi di mana broadband internet itu kuat, disitulah audiens Netflix, disitulah subscriber Netflix. Netflix sendiri berusaha dengan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah pelanggan, termasuk dengan menurunkan harga. Tahun lalu itu Netflix itu menurunkan harga. Jadi harga paket langganannya itu lebih murah gitu ya, khusus untuk mereka yang menonton lewat handphone gitu, dan itu benar-benar langsung populer banget gitu harga paket itu, dan kita mulai melihat audiens baru. Terlepas dari konektivitas internet yang cepat dan stabil, menurut Dian Sastrowardoyo, untuk bisa bersaing di pentas internasional, Indonesia harus bisa membuat film-film yang kuat konten lokalnya, relatable dengan banyak penonton, dan unggul kualitas produksinya. Dian sendiri beranggapan itulah sejumlah alasan mengapa Gadis Kretek bisa menembus pasar internasional. It's a very good production value mungkin to start with. Jadi ini sesuatu yang sangat jarang bahwa dia bisa benar-benar sebagus ini, kualitas produksinya dan ceritanya. It's a very big investment kayaknya for all of us. Jadi kayaknya tapi ternyata untungnya it performs really well juga gitu. Ternyata penerimaan masyarakat juga bagus. We are so happy with that. Kalau dari saya ngelihatnya adalah karena cerita ini sangat relatable dan semua orang pasti tahu rasanya jatuh cinta saya rasa ya. Walaupun sebenarnya yang menarik dari proyek ini adalah latar belakang historis dan juga latar belakang politik juga yang sebenarnya sangat jarang dibahas dalam produksi manapun. Jadi menurut saya ada banyak sekali unique selling proposition dari proyek ini, and I think it's a very nice project. It's a very good opportunity juga buat saya. Setiap kali saya melihat Bayu, ada sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ini kretek kita, Mas. Dan kita tidak punya banyak waktu. Sewaktu dirilis di Netflix di penghujung tahun 2023, drama seri 5 episode ini sempat masuk daftar 10 teratas film yang paling banyak ditonton di dunia untuk acara televisi non-bahasa Inggris selama 2 pekan berturut-turut. Film ini juga sempat berada di peringkat 10 besar mingguan di 7 negara, Indonesia, Malaysia, Chili, Rumania, Meksiko, Spanyol, dan Venezuela. Tidak hanya itu, film ini juga banyak mendapat pujian para kritikus film. Di Festival Film Internasional Busan tahun 2023, sutradaranya dianugerahi Visionary Director Award. Dian sendiri mendapat pengalaman menarik di Busan. Yang menarik yang saya temukan di sana adalah respons yang sangat positif dari sineas-sineas Korea Selatan dan Asia Tenggara yang semua sedang berkumpul di sana. Saya bertemu dengan beberapa agensi Hollywood yang juga datang di sana. Saya ketemu sama produsernya Minari, dari beberapa produser dari A24. Saya ketemu sama beberapa aktornya A24, ada Steven Yeun, ada Theo Yu gitu, dan mereka ternyata semua familiar dan semua pernah mendengar Secret Girl. Jadi mereka semua, jadi the word has spread di antara komunitas mereka bahwa Secret Girl itu besar sekali and it's a must watch gitu loh. Kita berhasil juga datang ke beberapa partinya CJ's Entertainment, itu salah satu kayak it's like the coolest gang in the film industry secara Asia Tenggara gitu loh. Dan ternyata mereka semua familiar dengan adanya project ini dan they are all excited to watch it. Itu kan berarti buzz yang sudah terjadi secara organik yang ternyata
ternyata mungkin itu berasalnya tuh dari internal gosipnya Netflix sendiri. Jadi mungkin si Great Girl Netflix itu ternyata nggak cuma keren di Indonesia aja, tapi bahkan Netflix negara-negara tetangga tuh udah pada nonton juga dan mereka semua pada suka gitu loh. Bahkan katanya this rumor itu baru di-spread sama anak-anak Netflix Korea. Jadi and they really listen on their opinion gitu, karena mereka juga mungkin nggak terlalu gampang nggak kasih komplimen. Jadi kalau misalnya if it comes from them, people will really listen gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kita senang banget, kita orang Indonesia ternyata kerja keras kita bisa diomongin secara positif gitu di komunitas perfilman Busan. Jadi senang banget aja gitu loh. Film yang disutradarai bersama oleh pasangan suami istri Kamila Andini dan Iva Isfansyah ini menyorot perjuangan Dasia yang diperankan Dian Sastrowardoyo yang lahir dari keluarga pengusaha kretek untuk mendobrak batasan dalam industri yang secara tradisional berpusat pada laki-laki. Netflix sendiri kabarnya tak sungkan menghabiskan biaya besar untuk menjamin kualitas produksi. Media-media di Indonesia mengatakan Netflix mengalokasikan sekitar 2,3 miliar hingga 6,1 miliar rupiah untuk masing-masing episode drama tentang industri rokok Indonesia pada tahun 1960-an ini. Putri sendiri tidak membenarkan atau membantah angka itu. Ia hanya mengatakan karena Netflix eksis di 190 negara, yang artinya konsumennya mendunia, produksi platform ini terfokus pada dua hal, yakni kualitas produksi yang tinggi dan elevated storytelling. Yang disebut terakhir merujuk pada penceritaan yang tidak hanya merangkai informasi, tetapi juga membangkitkan emosi penonton. Putri dan Dian sama-sama berpendapat selain kualitas produksi yang sangat baik, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memajukan industri film tanah air. Dian sendiri mencontohkan apa yang terjadi di Korea Selatan, di mana pemerintahnya mengalokasikan dana investasi serta secara aktif mempromosikan karya-karya domestik dan memberikan insentif termasuk potongan pajak kepada para pembuat film dan karya seni kreatif lainnya. Sebenarnya pemerintah perlu mulai melihat bahwa perkembangan film dan musik itu nggak cuma remeh-temeh atau nggak cuma ekstrakurikuler dalam perkembangan ekonomi secara negara gitu. Menurut Dian, film dan karya-karya seni lain seperti musik adalah bagian dari diplomasi budaya atau soft power yang sangat dibutuhkan di dunia internasional dalam menggalang opini publik yang bukan tidak mungkin pada gilirannya kelak akan menguntungkan Indonesia di sektor-sektor lain. Singkat kata, menurutnya, mengembangkan industri film sama halnya dengan mengembangkan diplomasi budaya. Orang-orang di Afghanistan, ibu rumah tangga di Afghanistan udah mulai ngefans sama BTS. The moment mereka punya extra income untuk beli smartphone, mereka akan tentunya membeli smartphone yang diproduksi dari negara yang sama dari idola-idola dan pujaan mereka. Kalau misalnya Gadis Kretek laku di Argentina, berarti kan mungkin jualan nasi goreng atau restoran klepon di Argentina mungkin jadi udah ada pembelinya kali ya, atau jualan kebaya janggan atau bros gitu kayak gitu. Dwi Nugroho dari montasefilm.com membenarkan pernyataan Dian. Di Korea dan mungkin di beberapa negara yang lain itu cukup masif dan perhatian terhadap film memang jadi perhatian yang khusus karena memang supportnya sangat intens. Nah, saya melihat memang di Indonesia belum seperti itu. Walaupun memang ada badan-badan itu, tetapi memang ini juga karena saya juga masuk di dalam BPI, Badan Perfilman Indonesia, dan beberapa komunitas, terus anggota profesi seperti ICS, profesi sutradara, editing dan sebagainya yang berkumpul di situ, di dalam rapat-rapatnya selalu mengatakan bahwa mari didukung. Menurut Dwi, sebetulnya tidak hanya Gadis Kretek yang memicu perbincangan bahwa iDrama bisa jadi hal besar berikutnya setelah K-drama. Drama seri menegangkan katarsis di layanan streaming video dan drama seri komedi Tilik di WeTV juga disukai oleh banyak penonton lokal dan banyak mendapat pujian para kritikus film. Dwi sendiri menilai dari segi kualitas, film-film Indonesia tak kalah dibanding produksi negara-negara lain, namun dari segi kuantitas masih tertinggal. Nah, jika antara kuantitas dan kualitas itu meningkat dan mampu untuk merebut pasar atau industri dalam negeri maupun internasional, nah, pada titik itulah mampu menyaingi serial-serial dari luar negeri seperti Korea dan lainnya. Menurut hasil studi terbaru Media Partners Asia, industri video di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dalam 5 tahun ke depan karena layanan online akan mengambil alih pangsa pasar TV konvensional.
Masih menurut lembaga riset yang berbasis di Singapura ini, total pendapatan industri video, TV gratis, TV berbayar, dan video online diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan rata-rata gabungan sebesar 8%. Para penelitinya memperkirakan pasar akan berkembang dari $2,5 miliar pada tahun 2023 menjadi $3,7 miliar pada tahun 2028. Saya Arif Budiman, VOA Washington. The Voice of America.